Dulu pas awal-awal tuh aku bisa bolak-balik Taipei, Taichung tuh bisa seminggu sekali lah. Terakhir tetap ada pendanaan kah? Itu dulu sempet cari, bilang, saya bisa, tapi ujungnya malah dites nggak bisa, gitu. Kok nggak kerjanya nggak sesuai. Oke, berarti dari sana kamu coba free trial selama 6 bulan ya berarti? Makanya itu kenapa aku suka Taiwan. Padahal dulu aku nggak suka. Karena sekarang aku masih belum mencoba untuk iklan, karena masih ada. Jadi habis dapet ARC ini kamu mulai bikin produknya kah atau gimana? Oh enggak, produknya ini udah aku buat dari tahun lalu. Pas pitching itu juga harus ada demoing ke inkubatornya juga. Oh, berarti produk itu sebelum pitching udah Iya, dibikin? betul. Itu aku cuma buat iseng doang. Oh, Jadi pas udah jadi barulah aku memberanikan diri untuk pitching ke mereka. Kan mereka bilang ada kriteria kalau kamu mau pitching ke kita harus ada demonya dulu. Masa harus ada produknya dulu supaya nggak ide kosong doang gitu. boleh jelasin nggak sih dikit produknya ini apa gitu? Jadi produknya kita itu kayak chatbot gitu. Mhm. Terus ada AI-nya juga. Dia itu bisa ngebantu kamu penerjemahan, ada AI-nya juga. Kalian juga bisa curhat ya teman-teman di sini. Wih. Iya, bisa curhat sama dia gitu. Jadi kamu bikinnya sendirian nih pakai coding apa gimana? Pas awal-awal itu cuma buat simple doang. Jadi ya cuma ngetik dikit. Soalnya dulu aku ada basicnya sedikit kan. Jadi ngetik dikit-dikit. Terus pas udah jadi yang kayak fiturnya masih simple, aku pitching ke mereka. Pas mereka oke, baru aku cari orang buat bantuin aku buat Oh, oke. bikinnya gitu. Oke, jadi kamu bikin prototype, terus kamu Hmm. pitching, Hmm. udah gitu baru urus bikin dokumen untuk diriin perusahaan. Hmm. Baru kamu cari orang buat Iya, jadi kembangin lagi produknya. betul. Buat bikin MVP-nya gitu segala macam barulah ya kayak gitu. Peran inkubatornya ini sendiri apa aja sih? Pendanaan lagi kah? Terus ada apa lagi nih? Oke. Kalau untuk pendanaan sih dia ada sediain jalannya nih ya. Tapi kita yang harus menjalani itu. Misalnya kayak contohnya dia selalu ada kayak kasih info, hari ini ada event. Misalnya kayak ada angel investor datang ke tempat mereka nih. Kalau ada venture capital lagi datang ke tempat mereka nih. Kamu boleh datang nih ngomong sama mereka atau kamu boleh pitching juga ke mereka. Kalau mereka oke, udah deal ya kamu bisa dapat investor dari sana gitu. Dia kayak sediain jalannya buat kamu. Kalau untuk yang lain sih, dia juga ada sediain tempat buat kamu, maksud buat aku ya, Mhm. ya, buat aku buat buka kantor di sana. Dia ada sediain tempat Jadi gitu. kantormu ini lokasinya di tempat inkubator itu. Betul. Jadi Oh. lokasi kantor aku tuh di gedungnya mereka. Jadi secara langsung kayak aku pinjam sama mereka tempat gitu. Jadi kamu tiap hari ada meeting sama mereka apa gimana tuh? Jarang sih, karena dulu kalau untuk meeting sih jarang ya, cuma mereka masih tetap kasih info. Terus saya juga masih keep in touch. Kalau misalnya kayak dia ada info apa dia kasih ke aku. Misalnya kayak ada info event yang kayak aku bilang lah, misalnya kayak ada angel investor atau ada venture capital datang, kita boleh ke sana gitu. Terus dia juga ada kayak ada satu FUU gimana kalau misalkan contoh lah kan aku kan pinjam tempat sama mereka nih, kantorku di sana. Jadi otomatis kalau ada surat datang itu dia bisa kayak kabari aku, ini mau dikirim apa enggak nih? Mhm. Atau kamu mau ngambil ke sini. Dulu pas awal-awal tuh aku bisa bolak-balik Taipei, Taichung tuh bisa seminggu sekali lah. Oh, karena Taipei, kantornya di Taipei, tapi kamu masih stay di Taichung. Betul. Ah, oke. Dia aja sampai ngomong kayak, kamu yakin nih mau di tempatnya kita? Kenapa nggak cari di Taichung? Cuma aku kalau pas dulu cari tuh ya paling cocok di tempatnya mereka sebenarnya, cuma ya jauh aja gitu. Apa alasan mereka paling cocok? Karena mereka tuh ada menjelaskan mereka tuh lebih mendukung kayak beberapa inkubator nih mendukung di bagian biotech, Mhm. kalau enggak di bagian robot-robot gitu. Nah kalau mereka ini lebih kayak mendukung produk digital. Habis itu kayak lebih luas lah cakup ininya. Kriteria lebih luas. Bahkan dia ada juga ngebantu orang buat itu apa? Kayak mungkin hair designer gitulah Oh, buat oke. buat buka di sana. Oke. Mm-mm. Tapi kenapa kamu nggak memutuskan untuk pindah ke Taipei aja? Enggak.
a big no. Soalnya dulu aku tinggal di Thailand 5 tahun kan. Oh, Itu pertama satu, biaya hidupnya mahal, ya. Terus sekarang aku kan nggak ada ngapa-ngapain nih, takutnya malah jadi boros gitu. Jadi aku kepilih untuk stay di Taichung. kayak Taipei tetap ibu kota ya. Lebih gampang Iya, spend duit di sana. betul. Dan tuh barang juga mahal semua di sana, temen-temen. Oke, oke. Iya. Jadi kamu lebih milih untuk tiap minggu bolak-balik. Ya nggak tiap minggu lah, mungkin pas awal-awal aja Iya, pas gitu. awal-awal tuh tiap minggu balik. Cuma sekarang mah udah santai lah, lebih santai. Kadang sebulan, 2 bulan sekali aku kesana buat ngecek doang. Ah, oke. Hmm. Jadi habis kamu dapat tempat nih, apa yang pertama kali kamu lakuin? Apa kamu kayak, oke aku cari orang nih buat mulai kerjain produk atau apa gitu? Pas awal sih, ya mikirnya kayak gitu sih. Pas aku udah dapet deal sama mereka, aku langsung mulai cari orang buat bantuin aku. Gitu. Terus aku juga langsung mulai cari kayak investor gitu lah. Mhm. Aku dulu pas udah dapet deal nih, wah aku sampai sebaring sebaring pitch deck-nya aku tuh ke banyak venture capital juga. Yang US juga pernah, Eropa, Jepang. Iya, itu aku sebaring semua pitch deck-nya aku. Oke, habis kamu sebarin tuh ada result-nya nggak? Ada hasil kah? Ada 3 yang menghubungi aku. Cuma ya nggak dapet aja deal-nya gitu. Oke. Terakhir tetap ada pendanaan kah? Ada juga, tapi pengangannya ya dari keluarga sendiri gitu. Ah, oke, Mm-mm. oke. Jadi selain dari dana, kamu mulai cari orang juga buat bikin produknya. Betul. Cari orang, itu pun juga ada kisahnya teman-teman. Oke, Cari menarik. orang itu nggak gampang bener-bener kayak aku pakai satu platform kan, cari kerja buat sebarin job desk, ya. Terus kalau mereka tertarik ya hubungi aku. Itu dulu sempet cari, bilang, saya bisa," tapi ujungnya malah dites nggak bisa, Mhm. gitu. Kok nggak kerjanya nggak sesuai, kayak gitu. Jadi ya ada lika-likunya juga lah buat cari orang. Kamu ada mencari tim apa aja nih? Posisi yang dicari waktu itu ada apa aja? Yang utama aku cari sih pasti tim developer dulu sih, karena aku kan nggak terlalu bisa ngoding. Mhm. Jadi ya pasti butuh orang yang bisa ngoding gitu. Yang bisa full stack lah. Cari berapa orang itu? Waktu itu cuma cari satu doang. Ah, oke. Karena uangku nggak cukup buat cari dua. Oke, oke. Iya. Tapi cari yang full time atau part time? Yang part time dulu pasti. Ah, oke. Sekarang company aku kan masih bisa bikin yang full time kan. Iya. Sorry, apa maksudnya company-mu bisa bikin yang full time? Oh, maksudnya kasih visa. Aku kan carinya yang anak Indo kan. Jadi kalau misalkan dia mau full time ke aku tuh, otomatis company aku harus kasih visa ke dia kan, visa Ah, kerja ah. gitu. Waktu itu masih belum bisa. Sekarang juga ya bisa, tapi cuma bisa satu orang doang gitu. Oke, jadi dari sana kamu undang satu anak Indo sebagai part time Hmm. untuk kerjain produk ini. Iya, untuk ngebantuin aku lah gitu. Oke, Betul. habis itu gimana nih? Produknya udah jadi. Berapa lama itu waktunya? Udah jadi. Itu udah mulai berjalan pas tahun lalu bulan 7 sih udah mulai jalan sih. Cuma masih ada cuma aku kasih free trial aja sampai bulan Januari tahun 2026. Tahun ini itu baru mulai terima uang revenue. Oke, jadi bulan 7 2025 udah jadi. Hmm. Terus kamu ngasih free trial ke semua orang. Iya, ke beberapa orang lah. Jadi Oke. aku pas kerja itu aku ada kayak kasih ke bos sama pekerja, bilang ke mereka, ini boleh coba nih, ini bisa bantuin kalian ngobrol ya, kalau aku lagi sibuk, kalian bisa ngobrol langsung pakai chatbot yang ini gitu. Terus mereka ya review pada bilang, wih ini oke lah, misalnya kayak bisa membantu mereka buat komunikasi gitu. Wait, tapi kalau kamu kasih ke bos, nanti mereka mikir aku udah nggak perlu sama agensi gitu nggak sih? Ini sih sebenarnya agak kontradiksi sih. Memang nggak mungkin juga sih. Karena walaupun mereka bisa komunikasi melalui HP, tetap masih otomatis kita harus datang juga. Mm-mm. Karena kan takutnya bisa ada miskomunikasi, kan namanya teknologi apapun itu, mau AI sebagus apapun, kadang bisa salah juga kan. Kita orang bisa salah gitu. Mereka butuh human touch. Ya, tetap masih butuh. Walaupun mereka udah bisa komunikasi nih, kalian masih gak bilang, boleh gak panggil Fanny ke sini gitu. Oke, berarti
dari sana kamu coba free trial selama 6 bulan ya berarti? Iya, 6 bulan. Betul. Itu istilahnya kayak bakar duit gitu ya kan? Soalnya mereka bakal tetap Betul. pakai terus, tapi kamu juga nggak menerima sesuatu Iya, gitu. betul. Di awal tuh masih bakar duit. Aku bakar duit sampai sekarang pun juga masih bakar duit sih. Oke oke. Iya. Tapi habis itu, mulai bulan 2 kamu mulai terima duit gitu? Iya. Maksudnya mulai kasih subscription fee gitu ya? Iya, kasih subscription fee. Oke. Jadi chatbot ini sekarang bisa dipakai di mana gitu? Untuk sekarang sih masih Gilang. Oke, Iya, Line. Gilang. Soalnya Line mungkin karena banyak dipakai orang Taiwan ya? Kan kalau di Indo Betul. pakai WA, di sini pakainya Line gitu. Line. Ada 21 juta user di sini. Menurut data ya. Iya. Maksudnya 21 juta user ini apa? 21, maksudnya orang Taiwan tuh maksud kita tuh pengguna lainnya ada 21 juta. Iya, Iya, iya. 21 juta. Harusnya make sense. Karena orang Taiwan sendiri juga udah 20-an, 22 yang aku 20, tahu. Sekarang iya. kayaknya udah 24 deh. 24, 23. Iya, iya. Oke, bisa tunjukin nggak sih gimana cara pakainya gitu? Oke. Oke, pertama-tama produknya aku tuh namanya Chronify. Oke. Terus dia kayak gini bentukannya. Nah, Oh iya, nanti aku share ini ke teman-teman ya. ya, boleh. Oke, jadi produknya aku tuh bisa dicari di Line dengan Chronify seperti ini. Nah, sekali lagi itu dia bakal muncul nih, bisa pilih bahasa. Nah, aku contoh pencet bahasa Inggris ya. Nah, dia langsung muncul nih kayak begini. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih. Di produk aku ada menunya juga bisa dipencet. Nah, ada banyak plan tuh. Nah, ini aku coba pencet AI plan ya. Dan kita bisa coba lah nih, coba aku tulis ya seperti ini. Apa itu festival mooncake di Taiwan? Nah, dia sekali lagi tulis bakal muncul lah jawabannya kayak kayak AI pada umumnya. Begitu, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, produknya aku ini juga ada di dalam grup. Ini contoh yang aku tulis ya. Nah, ini aku pakai kode ke bahasa Mandarin dulu. Nah, setelah kita tulis kayak gini, nanti dia bakal muncul terjemahannya. Seperti ini, guys. Jadi ya, mudah untuk digunakan. Jadi dia ini tuh bisa ngebantu. Pernah nggak sih ngerasa chatbot yang Gilan tuh yang bisa terjemahan tuh kayak mengganggu lah. Kamu kirim apa, nanti dia juga ikutan bales. Kamu kirim apa, dia ikutan bales. Kalau punya aku nih enggak. Jadi dia tuh bisa kamu pakai kode. Kalau kamu pakai kode dia baru muncul. Tapi kalau kamu nggak pakai kode dia nggak akan muncul. Gitu. Jadi nggak mengganggu flow percakapannya kalian. Gitu. Oh, maksudnya kamu bisa chat panjang-panjang, terus pakai kode dia baru bales Baru gitu. bales. Tapi kalau saya nggak contoh lah di dalam grup ada 2 orang Indo, 2 orang Filipina, 2 orang Taiwan gitu. Misalnya kayak yang 2 Indo mau ngobrol di dalam grup nih. Nah, itu kalau kalian nggak pakai kodenya, dia nggak akan muncul. Ah, Kalau misalnya kayak kalian pakai kodenya, terus mau ngomong ke bahasa Mandarin, nah itu bisa. Dia baru muncul, gitu. jadi chatbot ini mendukung semua bahasa kah atau gimana? Untuk sekarang masih baru 7 doang sih. Apa aja tuh 7? Ada bahasa Mandarin, Thailand, Filipina, Vietnam, Indo, Inggris, sama Jepang. Emang orang-orang yang banyak di sini lah gitu. Iya, betul. Terus kenapa namanya Tronify? Apa nih inspirasi di balik nama itu? Eh, tahu film Tron nggak? Enggak. Itu yang kayak naik motor biru. Iya, aduh, gimana ngomongnya? Nih. Dulu aku suka film ini. Terus kayak Tron. Kalau tambah Fai itu kayak ini jadi bagus gitu. Jadi Tronify lah. Ya mirip Spotify. Iya, betul juga. Mirip sih ini nih filmnya. Oh. Iya. Wah, tahun 82. Aku lumayan suka filmnya sih. Jadi ya begitulah. Jadi semenjak bulan 2 sampai sekarang udah ada berapa banyak pengguna yang pakai? Karena sekarang aku masih belum mencoba untuk iklan. Karena masih ada kendala di internal lah. Jadi untuk pengguna sih ya yang aktif baru 4-5an doang. 4 sampai 5 user lah. Yang udah ada repeat order gitu. Kan ini udah satu tahap sampai chatbot. Terus kamu ada rencana ngapain lagi nih produk ini? Oh iya, aku ada develop aplikasi baru juga sih. Jadi aplikasinya ini bisa ngebantu
para pekerja foreigner di Taiwan tuh buat cari kerjaan. Aplikasi job board lah istilahnya gitu. Buat bersaing sama 104 sama 111 gitu. Job board. Oke, jadi 104 sama 111 itu kalau teman-teman nggak tahu, itu tempat untuk mencari kerja. Itu semacam LinkedIn atau semacam job street ya mungkin kalau di Indo. Betul. Iya. Tapi apa yang membedakan platform yang mau kamu bikin ini sama yang kayak tadi 104 gitu? Platform yang aku bikin ini tuh bakal dikhususkan untuk foreigner kan. Jadi otomatis ada sistem penerjemahan juga di sana. Oke. Jadi itu buat menggampangkan kalian dan untuk menggampangkan juga orang Taiwan untuk komunikasi sama kalian gitu. Oh, jadi nanti selain mereka bisa cari kerja, langsung ditranslatein juga sama Iya, itunya. jadi di sistem itu bakal kalian bisa komunikasi langsung lah sama HR atau sama bos Taiwan gitu. Jadi nggak perlu takut ada kendala bahasa atau apapun itulah. Kan nggak semua orang bisa tulis bahasa Mandarin kan. Iya. Kan juga ribet nih. Kalian pakai satu aplikasi, terus mau ngomong sama bosnya, kalian harus copy paste dulu, terus ke Google Translate atau ke AI apapun itu, terus nanti pas udah diterjemahin, kalian harus copy paste lagi balik ke aplikasi itu susah. Gitu. Berarti sampai sekarang inkubator itu nggak ada kayak nge-push kamu, mau ngapain, mau ngapain. Enggak sih, kebetulan enggak. Dia cuma nanya, kalian bisa nanya progresnya udah sampai mana aja. Oke, oke. Oke, jadi yang untuk bikin platform ini kamu lagi mau hire yang developer lagi nih. Iya, betul. Jadi sekarang aku lagi mencari 2 orang yang bisa ngebantuin aku juga. Iya. Full time, part time. Untuk ini sih mungkin lebih kayak per project sih. Tapi kalau emang kerjanya bagus, terus cocok klop sama aku mungkin kita bisa jadi full time gitu. Atau Ah, mungkin bisa jadi partnernya aku juga. oke, Iya, oke. kayak gitu. Jadi sekarang hitungnya ada berapa orang di tempatmu yang bekerja sama kamu? Untuk sekarang sih, pertama awalnya gua, cuma sekarang jadi satu. Ya satu itu udah memutuskan untuk nggak, dia bilang udah nggak bisa kerja lagi karena mau fokus sama kerjaan yang utama gitu. Oh, tapi dua orang ini emang posisinya dulu developer. Oh enggak, satunya lagi kan ngebantuin aku buat urusin kayak media sosial gitu. Oke, Medsos. oke. Desainnya juga dia yang buat segala macam. I see, oke. Jadi apa aja nih keseharianmu sekarang sebagai kayak owner perusahaan sendiri? Oke, keseharian aku sih sebenarnya simple sih. Kadang bangun, terus masak, habis masak pergi nge-gym, pulang nge-gym ke mandi, makan. Ya itu setelah makan ya aku ngerjain proyeknya aku sendiri. Iya, sesimpel itu sih. Karena aku juga masih agak pergi kayak berkunjung ke beberapa tempat buat promosing barangnya aku gitu. Saya kayak ke agensi, kalau nggak ke imigrasi gitu, buat pasang iklan segala macam. Tapi masih belum iklan yang terlalu besar sih, karena takutnya masih company aku masih agak nyangkut lah dokumennya. Jadi nggak terlalu berani yang terlalu besar iklannya gitu. Ini maksudnya gimana? Kamu datang ke kantor, terus kamu bilang aku mau promosi gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Iya, kayak Paifang lah ke mereka. Nih gue ada produk yang bisa bantuin lu nih gitu. Iya, iya. Kalau agensi kan bisa ngebantu buat hemat uang penerjemah. Misalnya contohnya yang dia harusnya pakai 3 bisa pakai 2 atau pakai 1 gitu. Terus kamu ada coba memasarkan ini ke agensi yang di Indo nggak? Kalau untuk di Indo sih masih belum sih. Tapi dia bakal scale up ke Indo juga nantinya. Kalau semua udah kelar, kita langsung bakal iklanin besar-besaran di Taiwan dulu. Ya kan kebetulan pas kamu lihat event itu kamu lihat yang inkubator Taiwan. Tapi kayak kamu tahu nggak sih kalau misalnya kamu di Indo gitu, apakah prosesnya kurang lebih bakal sama atau gimana? Menurut aku sih kan lebih mudah di Indo sih. Lebih mudah di Indo. Iya, karena gimana ngomongnya ya? Kalau ngomong kasarnya di Indo lebih gampang buat buka suatu entity. Kalau misalnya kayak buka PT, tinggal aja minta orang buat udah selesai jadi. Dan biaya juga nggak sebesar pas kita buka company di Taiwan gitu. Mungkin lebih enaknya kamu di sini, kamu lebih bisa tinggal lah ya, tinggal di Taiwan dan ya mau Iya, ngapa-ngapain di Taiwan lebih gampang gitu jadinya. betul. Iya. Karena menurut aku personal Taiwan tuh the best. Wih, apa tuh? Apa tuh? Gimana? Dari
Pokoknya semua enak lah, dari kehidupan, keamanan, terus asuransinya tuh the best banget. Kayak mau kamu sakit apa nih, ngecek mah paling cuma 150 NT. Makanya itu kenapa aku suka Taiwan. Padahal dulu aku nggak suka. Karena susah banget bahasanya, nggak bohong. Ya, susah banget bahasanya. Menurutmu udah seberapa lancar sekarang Mandarin? Wah, lancar gak lancar sih. Kadang ngomong juga masih bisa gagap. Oke, oke. Cuma ya kalau dibilang lebih baik, ya lebih baik daripada dulu lah. Iya, Iya, iya. gitu. Jadi rencana ke depan kamu tetap ya inilah ya kerjain produk ini. Iya, yang aku ke depan untuk bisa, aku berharap bisa buat bantu banyak orang lah. Oke lah kalau gitu sukses terus Eddie. Thank you udah datang ke podcast ini. Oke, thank you juga James udah ngundang aku ke sini buat udah kasih kesempatan buat aku lah buat nge-sharing juga kisah hidupku dan produknya aku juga di sini. Ya, thank you, thank you. Gitu.